Halo teman-temanku, welcome to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, tema kita kali ini itu tentang dia dan kamu ya. Tentang asmara kamu, percintaannya kamu. Seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba cek bersama-sama. Tapi ingat ya, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap dimanapun kamu berada semoga selalu sehat, bahagia dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan coba cek dan dicek ya energi dia, apa yang dia rasakan saat ini. Dan ingat ya, ini juga bisa vice versa ya, bisa berbolak-balik energinya dan energi banyak orang. Baca secara general, jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba lihat. Apakah yang ada dalam hatinya dia, ataupun perasaan dia saat ini, ataukah energi dia? Oke, kita akan baca. I'm so attracted to you. Wow, luar biasa. Nah, jadi kita akan susun dulu kartunya. I love you before you call it me. Okay. It's time for me to heal now. Ya. Dan di sini ada I know I mess up everything. Dan apalagi I hope that you can forgive me one day. Okay. I can't stop thinking about you. Nah, inilah dia. Perasaan yang mungkin dia rasakan saat ini ya. Yang ingin dia katakan saat ini. Tapi kenapa ya dia bisa mengeluarkan pemikiran seperti ini? Kita akan coba bahas nantinya mungkin di kartu tarot. Intinya kita akan coba baca dulu di sini tentang perasaan terdalamnya dia ya. Oke. Dari kartu pertama, I'm so attracted to you. Aku begitu sangat tertarik kepada kamu. Wow, luar biasa ada nih orang yang diam-diam menyukai kamu, orang yang diam-diam mencintai kamu atau pengen dekat dengan kamu ya. Ada orang-orang yang bisa apa ya kayak menyimpan rasa ini. Ya mungkin saja sudah cukup lama ya rasa yang dia pendam. Nah, di kartu berikutnya kita akan coba lihat I love you before you call leave me. Jadi aku itu meninggalkan kamu sebelum kamu meninggalkan aku gitu loh. Jadi mungkin ini ada seperti kesalahpahaman ya antara kamu dengan dia. Mungkin tiba-tiba aja kamu juga heran, kamu juga mikir kok tiba-tiba dia ninggalin aku ya. Kok tiba-tiba dia blokir aku ya. Aku ngerasa nggak punya salah gitu loh. Aku ngerasa aku nggak punya ya nggak pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang jorok, ataupun yang menyakitkan dia, ataupun yang lainnya. Ataupun aku tidak ada bertindak apa-apa, kok bisa? Tiba-tiba dia ninggalin aku. Mungkin kamu juga mikir seperti itu ya. Tetapi dia menyimpan rasa, masih mencintai kamu di sini. Ini yang hebatnya dia. Kok bisa ya? Mungkinkah di sini ada kesalahpahaman antara kamu dengan dia? Apakah mungkin dia tiba-tiba aja uh, mungkin menuduh kamu yang enggak atau apa ya begitu. Jadi di kata berikutnya it's time for me to heal now. Jadi saat ini dia benar-benar mungkin merasa sedih, sakit, kecewa. Entah apa yang mungkin dia lihat dari kamu sehingga dia meninggalkan kamu, sehingga dia blokir kamu juga, kamu juga bingung. Kok bisa gitu loh. Uh, Kamu juga berpikir aku mungkin selama ini tidak ada jalan dengan siapapun kecuali teman, ya begitu. Dan mungkin kamu juga bertindak sesuatu itu mungkin dengan sepengetahuan dia ataupun memutuskan suatu hal itu mungkin dengan sepengetahuan dia, tapi apalagi ya. Nah, itu jadi tanda tanya pada kamu. Kenapa dia kok bisa sesedih itu? Kenapa kok bisa dia sesakit itu sampai ninggalin aku gitu? Itu pikiran positif kamu ya. Kamu beranggapan kamu yang salah gitu ya. Kamu hanya berpikir positif, tidak mau kamu menuduh dia. Apakah dia punya orang ketiga? Apakah dia punya selingkuhan? Apakah dia sudah bosan sama aku? Kamu nggak berpikir seperti itu. Karena yang ada dalam pikirannya dia itu dia meninggalkan kamu ya sebelum kamu meninggalkan dia. Karena mungkin dia tidak merasa apa ya takut nantinya uh,
merasa harga dirinya itu kayak, "Wah, gimana," gitu, kalau dia diputusin sama kamu atau kalau dia ditinggalkan sama kamu. Jadi dia berpikir, "Ya sebaiknya aku dulu yang meninggalkan kamu," begitu ya. Dan aku juga lihat di sini ya, ada I mess it up everything. Jadi aku tahu aku sudah mengacaukan semuanya. Nah, ternyata ya akhirnya dia tahu kenapa dia melakukan itu. Kenapa? Mungkin selama ini dia merasa, kamu itu tidak peduli sama dia. Dia merasa kamu itu cuek sama dia, ya. Mungkin itu suuzonnya dia ya, itu dia dia aja sih ngerasain. Dia merasa kalau kamu itu nggak pantas buat dia. Mungkin saja dia merasa kecil di mata kamu atau dia merasa tidak sepadan dengan kamu gitu ya, tidak selevel dengan kamu. Nah itu yang dipikirkan. Memang dia sudah mengacaukan segalanya, tapi memang dia cinta cinta banget sama kamu. Jadi hari ini itu atau saat ini dia merasa, "Ah ya aku sudah salah sih menilai kamu selama ini. Ternyata kamu baik," gitu. Dia beranggapan ya, kalau kamu itu mungkin tidak mencintai dia dengan tulus. Dia beranggapan kalau kamu itu mungkin, mengabaikan dia, ya. Jadi, dengan sikap kamu mungkin ada suatu ketika kamu cuek, itu yang dia nilai gitu loh. "Ah, kenapa sih kok kamu cuek?" Mungkin saja saat itu dia lagi sensitif, saat itu dia lagi, punya masalah, sehingga apapun tindakan yang kamu lakukan itu salah di mata dia. Sehingga dia berasumsi bahwasanya kamu itu mungkin tidak menyukai dia. Padahal, ya mungkin antara kamu dengan itu cukup cukup ya, cukup cintanya itu kayak, apa ya, besar sekali gitu. Namun ya terkadang karena terlalu mencintai itu, kita jadi baper, kita jadi kayak bucin banget, jadi kita jadi sensitif juga. Jadi janganlah, kalau memang mencintai ya sekedarnya saja ya. Ini yang aku lihat di sini. Jadi seseorang ini ternyata mungkin takut juga ya kehilangan kamu, sehingga takut kehilangan kamu itu jadi pikirannya parno aja gitu ya. Kepikirannya yaitu, ya begini begitu kalau kamu melakukan ini, melakukan itu, jadi dia parno sendiri gitu ya. Nah jadi itu yang membuat dia ngerasa, "Ya aku harus meninggalkan kamu sebelum aku disakiti," gitu. Jadi ada keegoan yang dia tunjukkan di sini. Oke. Nah, dan sini aku juga melihat ada, "I hope that you can forgive me one day." Jadi mungkin, ini sudah terlanjur ya. Terlanjur kamu juga bingung kenapa, dan dia juga malu gitu loh untuk, mendekat ke kamu lagi, dia malu. Tiba-tiba aja kok tiba menghilang gitu aja, sementara dia menuduh kamu tanpa alasan. Jadi di sini dia berharap kamu bisa memaafkan dia. "I hope that you can forgive me one day." Ya, aku berharap, bahwasanya kamu bisa memaafkan aku suatu hari nanti. Ya mungkin saja saat ini dia lagi memperbaiki diri, saat ini dia lagi memperjuangkan ya, mencoba untuk merubah sikapnya dia ke kamu, dia mencoba menghilangkan semua energi-energi negatif dalam dirinya dia atau dalam pikirannya dia ya. Setelah mungkin dia siap, dia akan mendekat ke kamu lagi. Ya, ini aku lihat. Kenapa? Kenapa dia berharap meminta maaf sama kamu atau meminta, kata maaf dari kamu itu karena I can't stop thinking about you. Aku tidak bisa berhenti mikirkan kamu. Yang ada dalam pikirannya itu adalah kamu. Jadi dia di sini benar-benar kayak, "Oh aku salah ya, aku ego, oh ternyata aku itu terlalu bucin, atau aku itu terlalu posesif." Ya jadi dia sadar. Nah saat ini dia benar-benar kayak ingin, merubah sikapnya dia, merubah semuanya. Sehingga akhirnya mungkin suatu saat nanti, dia bisa kembali ke kamu dan meminta maaf sama kamu ataupun, berharap kita bisa bersama kembali ya. Itu yang dia rasakan. Kita akan coba lihat di sini. Nanti dari kata tarot kita akan coba lihat ya, kita akan ambil 3 dulu energi di sini. Seperti apakah energi yang akan terbaca selanjutnya untuk hubungan kamu dengan dia, orang yang kamu fokuskan ya. Oke, kita akan coba lihat. Ya. Nah, ternyata memang ya di sini kamu dengan dia tuh seperti ada perbedaan. Ada di batas, ada sebuah harapan-harapan dia yang memang dia inginkan dan, aku melihat di sini memang dia menginginkan untuk, memperbaiki hubungan dengan kamu. Ya ingin perbaiki, bisa saja selama ini dia tahu dia salah, dia tahu apa yang dilakukan itu adalah hal yang memalukan bagi dia, ya. Menuduh kamu tanpa alasan, meninggalkan kamu tanpa alasan, memblokir kamu tanpa alasan, ya. Jadi itu membuat dia malu sendiri, oke? Dia malu sendiri di sini, sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Yang bisa dilakukan adalah mungkin, ingin membuktikan kalau aku itu,
sangat mencintai kamu karena di sini I'm so attracted to you. Dia begitu tertarik sama kamu, sangat tertarik sekali, ya. Apalagi mungkin kamu di sini yang tidak dendam orangnya, kamu orang yang tulus, kamu orang yang baik, ya. Kamu di situ udah dia menilai, semuanya tentang kamu, ya. Walaupun di sini memang dia melihat ada perbedaan antara kita, sangat jauh berbeda gitu loh. Karena apa ya, mungkinkah saat ini antara kamu dengan dia ada yang sudah menikah, tiba-tiba aja gitu loh, aku meninggalkan kamu, mungkin dia sudah menikah gitu ya, setelah dia sudah menikah ternyata dia dia masih memikirkan kamu, atau kamu nih di sini ya, karena ini ada energi yang benar-benar kebolak-balik nantinya, oke? Ya mungkin itu kesalahannya dia setelah melihat kamu bahagia saat ini, dia baru sadar, oh ternyata kamu itu adalah orang yang tulus, orang yang baik ya. Nah ini juga ada yang ini adalah sebuah kestabilan mungkin yang didapatkan ternyata kita itu bisa saja jadi soulmate. Jika dia yang belum menikah atau kamu yang belum menikah, sama-sama single, kamu dengan dia mungkin akan akan disatukan oleh takdir, ya. Takdir akan bersatukan kamu dengan dia. Oke. Nah, kita akan coba lihat di sini dengan kartu tarot. Apakah yang akan terbaca cerita selanjutnya tentang hubungan kamu dengan dia? Oke, buat teman-temanku, fokus ke kartu ini, fokuskan kepada orang yang kamu pikirkan saat ini. Semoga energinya akan kebaca di sini ya. Nah, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, itu ada The Devil, ada Capricorn, oke. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, ada juga di Hierophant, ada Taurus, ada Aries, Leo, Sagi, dan ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Kita akan coba lihat, ada The Devil. Ya, memang ya, ternyata di setiap hubungan kamu dengan dia, itu selalu ada energi negatif. Ya, mungkin banyak teman-teman dia yang menghasut ya, atau ada orang-orang di sekelilingnya dia atau kamu yang tidak suka melihat kamu bahagia. Lalu mereka membuat rencana untuk menghancurkan hubungan kamu dengan dia. Inilah The Devil. Atau bisa dikatakan itu jadi orang ketiga. Nah, makanya mungkin di sini dia meninggalkan kamu karena orang tersebut ada orang-orang ketiga yang menghasut dia atau bahkan yang menggoda dia ya. Itu. Di sini juga ada Friends of Sword ya. Dia mulai berpikir, setelah dia meninggalkan kamu, apakah hidup aku akan bahagia? Ternyata tidak. Banyak kehidupan yang dia lewati itu penuh dengan lika-liku ya. Dan apapun yang dia lakukan, tindakannya itu tidak pernah berhasil. Dia ingin melupakan kamu sebenarnya, tapi tidak berhasil ya. Awalnya memang ada kemarahan dalam dirinya dia, sehingga ya itu diakibatkan oleh energi negatif yang ada. Mungkin dia mendengar sepenggal cerita-cerita sepenggal dari orang-orang atau teman-teman dia yang membuat amarahnya memuncak, tapi ternyata tidak seperti apa yang didengar. Jadi, sebelum kita memutuskan suatu, sebaiknya ya kita pelajari dulu, kita cari tahu dulu detailnya. Jangan kita hanya mendengar sebelah pihak ya, begitu. Itu. Oke, di sini dia seperti ingin melakukan segala sesuatunya. Di Hierophant, dan dia sekarang benar-benar sudah memiliki keyakinan yang kuat bahwasanya spiritualnya juga menuntun dia di sini, intuisinya juga menuntun dia bahwasanya kamu adalah orang yang baik, orang yang tidak seperti orang-orang lain katakan tentang kamu ya. Itu yang dia pikirkan. Dia mulai sadar kalau dia itu harusnya percaya sama kamu, bukan percaya sama orang gitu loh. Secara kan kamu kan pasangannya. Nah, jadi itu kesalahan terbesarnya dia. Dia terlalu mempercayai orang lain ya. Di sini ada Queen of Wands ya. Di sini benar-benar dia sudah yakin suatu saat nanti kamu akan bisa memaafkan dia dan berikan kesempatan buat dia ya. Karena di sini dia butuh kata maaf dari kamu, arti kata dia ingin memperbaiki diri. Oke. Di sini juga ada Five of Cups. Di mana benar-benar hidup tanpa kamu itu begitu menyakitkan, begitu galau gitu. Jadi dia di sini benar-benar mencari kamu itu untuk menyeimbangkan hidupnya dia karena di sini ada Yang juga. Dia pengen menstabilkan hidupnya dia. Kacau banget gitu loh hidupnya dia. Jadi saat ini ya dia benar-benar menginginkan bisa terkoneksi lagi dengan kamu dan mungkin minta maaf
dan diberikan kesempatan juga buat dia, ya. Semoga aja jika kamu masih menginginkan dia, ada jalan yang terbaik untuk kamu dengan dia kembali, ya. Jika kamu tidak, semua kembali kepada kamu. Oke? Nah, baik teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.